Selamat datang di CMT, Cerita Mistis Teman. Oke, di cerita mistis kali ini yaitu aku mau sharing pengalaman yang temen aku alami. Dia sharing mengenai pengalaman mistis, horornya seperti apa, dan inilah ceritanya. Oke, hal ini berawal dari temen aku. Dia posisinya udah mempunyai pacar, tetapi tiba-tiba datanglah seseorang yang mau melamar temen aku tersebut. Posisinya adalah antara keluarga temen aku dengan keluarga orang yang melamar tersebut sudah kenal, tetapi temen aku nggak tahu nih kalau misalnya mau ada orang yang melamar seperti itu. Oke, ditolak dong otomatis, dan temen aku itu udah nolaknya baik-baik. Biar apa? Biar nggak nyakitin hati si laki-laki tersebut. Oh maaf gitu, aku udah punya pacar, aku nggak bisa nih kalau misalnya mau menerima lamaran kamu kayak gitu. Pokoknya nolaknya itu udah sebaik mungkin biar tidak menyakiti hatinya. Oke, udah tuh kan selesai. Tibalah temen aku itu pergi keluar kota. Setelah kejadian tersebut, nah by the way dulu, jadi keluarga orang yang melamar tersebut itu adalah golongan keluarga yang bisa mengenai hal-hal begituan, bisa mengenai hal-hal yang kirim-kiriman kayak gitu tuh mereka bisa. Kalau kata cerita temen aku. Oke, lalu selanjutnya adalah temen aku pergi nih ke luar kota. Pada saat dia mau melangkahkan kaki dan mau membuka pintu, tiba-tiba temen aku melihat ada ular emas melintas. Oke, udah tuh sama temen aku didiemin kayak oke, udah ular emas lewat. Oke, udah. Di sepanjang perjalanan temen aku itu kan tidur aja nih. Pas tidur tiba-tiba temen aku ketindihan. Bener-bener ketindihan yang badannya itu nggak bisa gerak sama sekali, mata nggak bisa melek sama sekali. Tiba-tiba di kuping kanan dia ada yang bisikin, nggak tahu laki-laki nggak tahu perempuan, pokoknya nggak tua nggak muda. Dia itu membisikin sesuatu hal kepada temen aku. Oke, kaget dong temen aku. Oke, setelah itu tiba-tiba sampailah di rest area. Setelah itu tiba-tiba datang lagi nih orang yang ngebisikin temen aku tersebut. Oke, udah nih kelar ketindihannya. Selanjutnya, terus tibalah temen aku itu di kota tersebut, yaitu sekitar jam 4 subuhan. Dia kan capek banget nih, jadi nggak bersih-bersih dulu, terus dia tidur langsung, karena kan emang perjalanannya cukup jauh kayak gitu. Nah, pas tidur tersebut, temen aku itu ketindihan lagi. Tapi kali ini, dia itu ketindihannya itu, matanya itu melek dan posisinya itu terlentang. Terus dia lihat apa dari bola mata samping? Dia ngeliat sosok pocong di sampingnya. Dengan keadaan dan penampakan yang benar-benar hancur, lusuh, pokoknya yang serem banget. Terus dari situ temen aku langsung banyakin istighfar. Dan teror-teror tersebut itu selalu datang selama 4 bulan. Terus kan temen aku kan posisinya jauh nih dari orang tua. Jadi dia bingung, dia harus kayak gimana setiap hari selama 24 jam. Karena teror tersebut itu setiap detiknya selalu menghantui temen aku kan. Ini harus gimana, secara ritual-ritual udah dilakuin sama temen aku biar hilang nih kayak gimana. Sampai temen aku dia itu cuci muka pakai air kencingnya sendiri. Itu udah sampai dilakuin sama temen aku. Karena saking banyaknya banget teror-teror setiap detik, setiap menit. Bahkan temen aku sampai nggak bisa tidur. Tidur pun sekitar sampai 1 atau 2 jam aja. Setiap tidur ketindihan, sampai kayak begitu. Oke, untungnya temen aku itu mempunyai keluarga yang emang bener-bener bisa menyemangati temen aku. Temen aku tuh selalu dikuatkan, ayo bisa melawan ini semua kayak gitu. Terus kan teleponan juga, karena kan berhubung lagi di luar kota kan, selalu menemani telepon juga gitu. Karena apa? Karena temen aku tuh bener-bener hampir depresi, karena setiap detik, setiap menit itu bener-bener teror tersebut tuh ada aja. Sampai di suatu malam itu selalu ada orang yang bolak-balik tangga di tengah malam. Tapi pada saat dilihat nggak ada orang itu. Makanya kayak ini sebenarnya apa sih gitu. Temen aku juga sampai bingung ini kenapa kayak gitu. Terus dia juga ngeliat ada orang tinggi hitam kurus bayangan. Kayak ini kenapa sih kayak gitu, selalu dihantuin terus kayak gitu loh. Dan kalau kata temen aku itu jam-jam yang rawan banget itu sekitar dari jam 11 malam sampai jam 3 malam. Itu benar-benar kayak kejadiannya tuh atau apapun itu selalu benar-benar ada aja.
Sampai kayak temen aku tuh bener-bener depresi. Sampai suatu ketika temen aku kan ngaca nih, dia posisinya senyum, tapi pas dilihat di kaca itu bener-bener kayak orang gak senyum. Terus orang-orang lain juga bilang gini, kamu kenapa? Makan dong gitu. Karena apa? Tubuh temen aku tuh bener-bener sampai kurus kerontang, bener-bener yang kayak dibabi buta sama teror-teror tersebut, teror-teror dari makhluk-makhluk dan lain-lain. Kayak kamu makan ya gitu, badannya kurus banget kayak gitu. Terus sampai temen aku ngeliat dia lagi ngaca, tapi sosok yang di kaca itu pocong, bukan dia. Kayak bener-bener pocong, ya raut muka dia tuh kayak raut muka pocong gitu loh. Sampai diituin aura-auranya juga. Kayak ya Allah ini kenapa kayak gitu kan. Sampai temen aku kayak ini kenapa sih kok bisa kayak gini kayak gitu. Terus datanglah temen nih. Jadi temen aku tuh punya temen, kebetulan temen dia itu adalah temen yang bisa lah tentang hal-hal begituan kayak gitu. Terus diterawang lah kayak gimana-gimananya. Terus temen aku tuh bilang kayak gini, itu lampu jangan dimatiin ya. Kok tahu? Temen aku bilang kayak gitu. Ternyata emang di bagian rumah-rumah dia itu udah bener-bener banyak banget sosok yang mengintai. Kayak kamu jangan takut ya kayak gitu. Kayak itu tuh bener-bener banyak sosok-sosok. Dan itu kata temen aku sosoknya tuh gak satu, tapi tuh sosoknya banyak banget. Terus kata temennya temen aku yang bisa tersebut, ternyata temen aku ini emang bener-bener lagi diintai banget. Karena bener-bener sampai ada setan-setan yang mengelilingi, melayang-layang kayak gitu. Apa nggak gemeter temen aku? Ya pasti gemeter lah, takut banget. Nah ternyata setelah itu temen aku tuh punya leluhur kayak gitu. Nah leluhurnya kan lagi pas tuh nyampein, terus tuh dia bilang assalamualaikum kayak gitu kan. Nah ternyata itu tuh leluhurnya baik, dia tuh ngejagain temen aku tersebut kayak gitu kan. Nah setelah hal tersebut, gimana gak takut temen aku selama 4 bulan, bayangin selama 4 bulan diteror terus menerus, badannya sampai kurus, apapun itu diteror sana sini, tidur gak bisa, tidur cuma sampai 1 atau sampai 3 jaman doang. Kayak bayangin apa gak capek temen aku kayak gitu terus. Dan itu posisinya pada saat pas banget pada saat temen aku nolak cowok yang mau melamar tersebut. Nah, tadi kan di awal aku udah bilang kan kalau yang mau melamar itu tuh dalam keluarga yang bisa tentang hal begituan, tentang kirim mengirim dan apapun itu. Terus kata keluarga temen aku, fix ini mah pasti orang itu yang ngirimin. Nah, kok bisa tahu? Iya, soalnya emang dia tuh dari keluarganya yang kayak begitu, yang emang suka ngirim, orang yang suka bisa kayak gitu-gitu. Makanya dari situ kan, oh iya ini mah apa karena mungkin sakit hati atau apapun itu, temen aku kan nggak mau suzon nih. Oh ya udah kayak gitu kan. Sempet nih dari keluarga temen aku tuh mau kayak ke dukun gitu kan, nanyain ini sebenarnya nih siapa sih orang yang ngirimin. Oh enggak jangan, tapi emang keluarga temen aku itu udah bener-bener fix banget ini pasti si cowok itu gitu tuh. Soalnya ini kejadiannya yang teror-teror itu kejadiannya pas banget pada saat temen aku tuh nolak orang tersebut kayak gitu, nolak lamarannya. Makanya setelah kejadian itu temen aku bener-bener ngaji terus, ibadah terus, pokoknya bener-bener berdoa kayak gimana caranya ini biar kayak hilang kayak begitu kan. Pokoknya selalu berdoa. Terus tuh temen aku juga sempat ngobrol juga kan sama leluhur dia ini gimana-gimananya kayak begitu kan. Terus sampai tibalah teror-teror tersebut sampai 4 bulanan. Terus tiba-tiba udah tuh teror tersebut hilang. Kayak parah banget gak sih orang yang kayak begitu tuh, kalau misalnya emang cintanya ditolak kayak gitu itu kan kayak kenapa sih kok bisa kayak begitu, itu kan jahat banget ya. Setelah kejadian teror-teror tersebut selama hampir 4 bulan menghantui temen aku tersebut, terus terornya udah nggak ada lagi, alhamdulillah. Dan itu kata temen aku kejadian di tahun 2000. Dan itu tuh bener-bener kejadian yang emang gak bakal bisa dilupain. Karena emang tuh udah parah banget, yang emang sampai ngerusak tubuh juga, sampai kurus kerontang kan dia bilang. Terus tuh sampai yang emang kejadian apapun itu bener-bener kayak menghantui. Dan sampai saat ini dia tuh masih terbayang. Oke, setelah itu, setelah kejadian hampir 4 bulanan itu, terus tiba-tiba leluhurnya temen aku tuh bilang, pakai kayak bahasa Sunda kayak gitu. Artinya tuh gini, udah kayak gitu. Pokoknya kayak
mau pergi gitu, kayak terima kasih. Kenapa? Karena kan tugasnya itu udah selesai gitu loh, karena teman aku itu udah nggak dihantu-hantuin lagi gitu. Jadi mungkin juga hal tersebut bisa hilang juga karena dibantu oleh leluhurnya teman aku juga kayak gitu. Jadi terima kasih juga nih kepada leluhurnya juga kayak gitu. Nah, oke, itu dia pengalaman yang temen aku ceritain. Gimana menurut kalian? Serem banget kan? Kayak bayangin sampai nggak bisa tidur, setiap detik setiap menit itu ada aja apapun itu gangguan. Kayak sampai astagfirullahaladzim, kok ada ya orang yang kayak gitu? Itu kan kayak lo jahat banget kayak gitu. Itu jangan sampai ditiru. Kalau misalnya kayak gitu, jangan kayak ngirim-ngirimin apalah apalah kayak gitu. Itu kan nggak baik ya. Maksudnya temen aku juga nolak itu udah yang emang sebaik mungkin biar nggak menyakiti hati si cowok tersebut gitu loh. Kayak menurut kalian gimana guys? Coba komen dengan cerita-cerita yang tadi kayak gitu. Oke, itu aja cerita mistis dari temen aku. Nextnya di malam Jumat lagi ada cerita mistis temen aku yang selanjutnya. Pokoknya ditonton terus. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah, sampai jumpa. Selamat malam Jumat.